sudah siap di depan layar kaca Anda? Gimana hari ini? Ya, bahagia tentunya. Saya Karo, sudah siap menemani hari Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Daniel juga sudah siap dengan dalaman baju warna hijau-hijau. Saya kuningnya, kita masih agak sehati gitu ya. Kita kebocokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata ya. Hari ini nih Pak, hot banget ya. Jadi hari ini adalah sidang perdana gitu ya. Sebenarnya nggak perdana, 2 minggu lalu udah ada tuh sidangnya, sidang perceraian antara Ferry Irawan dan Vena Melinda gitu ya. Tapi kalau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu pihak Vena nggak datang karena tidak enak badan, hari ini datang ya. Ini seru banget loh ya, karena Vena Melinda datang didampingi oleh gitu ya, ada Atala Naufal, mamanya, papanya, ada Roro Fitri ya, bersama Ormas Perempuan Pemuda Pancasila dan tentunya kuasa hukumnya gitu ya. Jadi banyak. Sementara dari pihak Ferry Irawan juga hadir, ada ibunya, ada adiknya, ada kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya juga ada kuasa hukum keluarga, nama kuasa hukum juga yang untuk menangani kasus perceraian gitu ya. Jadi kayaknya hari ini ramai banget tuh di Pengadilan Agama. Mana sih? Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Agendanya tuh sebenarnya adalah mediasi. Nah ini yang membuat aku bingung. Kalau mediasi itu kan harusnya kayak yang bercerai ya, suami dan istri. Ini kan suaminya lagi di Surabaya. Tapi yang seru adalah akhirnya ketemu nih Vena Melinda sama ibunya Ferry gitu ya. Apa yang terjadi? Kita lihat, inilah cuplikan kejadian tadi siang. Iya, itu banyak ya yang digugat balik ya, selain nafkah mut'ah idah gitu ya, untuk mengembalikan biaya ini, ada yang tut gitu, apa sih itu? Itu loh, pay later kayaknya gitu ya kan. Nah, ini berkaitan kenapa kemudian ada gugatan balik. Sebelumnya ini sempat dari pihak kuasa hukum keluarga gitu memberikan statement, ada list gitu dari pihak Ferry Irawan katanya yang minta untuk segera dipenuhi oleh pihak Vena Melinda begitu ya. Kalau tidak dipenuhi nanti ada ancamannya, ada gugatan pidana, itu yang kita tahu. Jadi ini adalah ya saling mengcounter lah satu sama lain. Begitu ya, ini berita yang hot sekali hari ini. Komentar netizen coba kita baca. Yang pertama, apapun yang mereka ingin bicarakan supaya si Ferry dibebaskan, semoga Vena tetap konsisten, jangan cabut laporan KDRT. Oke, Vena maksudnya ya. Berikutnya, Roro ikutan mulu kayak nggak ada kerjaan katanya. Yang berikutnya, mulai saat ini Vena harus menurut kepada nasihat ibunya, bapaknya, dan anak-anaknya. Jangan sembarangan pilih suami, jangan bucin, jangan norak. Lebih baik hidup sendiri jika tidak mendapatkan laki baik. Kasihan orang tua dan anak-anakmu kena getahnya. Aduh, galak-galak amat di netizen ya. Yang berikutnya, ya Allah, salaman sama mertua cuma jari ujungnya doang. Padahal sama mertua nggak ada kejelekan, nggak sopan banget. Padahal hukum agama harus hubungan baik sama mertua mah gitu ya. Lagi komentar yang berikutnya, kasihan si ibu yang dimanfaatkan untuk mengurangi kesalahan sang anak yang jelas-jelas terbukti melakukan KDRT kepada istrinya. Inilah yang membuat FI tidak pernah jera berlaku kasar pada istrinya. Oke. Ini untuk kasus KDRT kan masih dalam proses ya, belum mulai juga persidangannya gitu. Jadi masih bentuknya adalah dugaan gitu kan ya. Apalagi ya. Ya gitu deh ini komentar netizen. Nah, kalau ngomong-ngomong soal komentar-komentar, ini ada juga nih artis senior yang kemarin juga rame TikToknya itu ditonton sampai ratusan ribu, jutaan kali ketika dia mengomentari beberapa berita yang hot yang terjadi di dunia hiburan yang menyangkut beberapa selebriti. Ada yang dia kenal, ada yang kenal nggak ya dia? Kita tanya langsung. Kita lihat dulu profilnya Krishna Mukti berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Krishna Mukti, ya, teman lama saya. Duduk di kursi ini apa? Jangan ketawa-ketawa, Dio. Kamu yang aku wawancara sekarang. Duduk di kursi ini. Gurumpiin loh. Krishna Mukti duduk di kursi ini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Krishna Mukti, apa jawaban kamu yang terlintas cepat di kepala kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat? Ya ampun, artis senior, tapi kok masih suka pansos bahas kasus artis lain? Nggak apa-apa, pansos itu biar ngetop lagi. Oke. Nggak haram kan pansos. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat? Ih, semakin berumur semakin julid ya. Kita semua julid. Orang Indonesia semuanya julid. Harusnya jawabannya dari dulu. Dari dulu juga julid. Yang berikutnya, apa yang terlihat cepat ketika mendengar kalimat? Ya ampun, sekarang sibuknya di TikTok ya, bukan di dunia hiburan. Ya habis gimana dong? Emang TikTok kan salah satu memang platform
platform untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, kita pikirkan. Apa yang tercepat di benak kamu ketika mendengar kalimat nyindir Reza Herlambang? Dulu juga Krishna Mukti pernah kena kasus arisan. Ya begitulah hidup, mau gimana? Kita juga giliran siapa lagi kena lagi. Astaga, Krishna Mukti. Silakan duduk di situ. Mana di situ? Kita ngobrol dulu. Selavi. Aduh, udah lama gak ketemu Krishna. Ternyata dia sekarang jadi anak TikTok ya kan. Ember Kamu lah. saingan sama aku yang ngomentarin artis-artis. Ada berapa sih kasus-kasus yang ramai diberitakan ini sampai viewers sampai ada yang jutaan ya? Ada yang begitulah. jutaan, Gua juga banyak nggak lah nyangka. pokoknya ya. Ini ada beberapa di antaranya. Coba kita lihat deretannya. Oke, ada komentarnya ada tentang kasus Reza Herlambang, Ya. kasus yang kemarin Bunga Zainal versus Ria Ricis gitu ya. Ada satu lagi juga yang Farhad Abbas yang mengomentari Bunda Korla, ya kan. Ini ada foto-fotonya nih, ada Reza Herlambang. Ada. Nah, kita mau tanya, ini dari yang kamu komentarin, kamu kan udah lama banget di dunia hiburan. Ini sebenarnya kamu kenal sama Reza? Kenal lah, kita kan sama-sama nyalek tahun 2014 di salah satu partai. Oh, salah satu. Apa yang membuat Gitu. kamu ikut berkomentar sih terhadap kasus yang lagi dihadapin? Karena orang-orang di manajemen gua nggak terlibat langsung ya, Iya. tapi orang-orang di manajemen gua itu ada beberapa yang punya hubungan bisnis sama dia dan One Prestasi gitu. Oh. Jadi gua merasa merasa perlu aja untuk membuat speak up. satu speak up statement gitu loh. Tapi kan gue tidak menyudutkan atau menjatuhkan. Jadi lebih kepada statement, intinya pesannya adalah Bahwa ya kalau emang lu punya urusan yang belum Beres. beres, lo beresin aja. Sebetulnya pesannya cuma itu doang. Cuma itu doang, oke, gitu ya. Gue tidak ngejudge dia juga. kalau punya urusan gitu ya. Yeah. Oke, yang berikut kalau misalnya kalau kamu pernah kenal ya sama Reza Herlambang, tapi kalau kamu karena kamu kenal, pernah tahu juga. Coba balik ke fotonya Reza Herlambang. Tiga hal lah yang menggambarkan Reza Herlambang yang kamu kenal. Ya. Satu apa? Pintar, public speakingnya bagus, Public speaking-nya bagus. bermusiknya tuh talentnya besar banget. Talentnya memang besar. Iya, Memang. gitu. Dia bisa nyanyi, bisa bikin musik, bisa bikin lagu. Public everything. speaking-nya bagus. Public speakingnya bagus. Lu pernah ngomong belum sama dia? Udah wawancara kan? Bagus dia. kan? Ya bagus. Ya begitu. Oh begitu, oke. Pernah lihat waktu dia orasi kan sama-sama nyalak waktu itu. Kita kan beda ini. Beda dapil ya? Beda dapil. Oh, I see. Yang berikutnya, ini ada Bunga Zainal. Kamu kenal nggak sama Bunga Zainal? Gue sih kenal dia nggak kenal gue. Ria Ricis? Gue kenal dia juga nggak kenal gue. Intinya gue udah nggak terkenal. Kan di dalam komentar kamu bilang ya udah kalau dicuekin nggak ketemu ya udah sih biarin aja gitu, Ya iyalah, nggak usah ngapain dimasukin juga dalam pusing. hati. Oke, kita pernah wawancara Krishna Mukti, kita tanya fitnah atau fakta Krishna Mukti. Kamu juga pernah digituin orang ya kan? Artis baru tuh kalau ketemu kamu tuh bukannya sibuk nyapa tapi sibuk ngeliat handphonenya. Kamu bilang Betul. iya betul gitu ya. Coba kita lihat, coba dikasih. Krishna Mukti, kamu merasa artis-artis junior zaman sekarang itu banyak yang nggak ada etikanya? Karena kalau ketemu yang senior suka sibuk main HP, pura-pura nggak lihat, nggak nyapa sama Fakta. sebut namanya. Gue juga nggak hafal. Jadi mereka nggak kenal gue nggak kenal mereka juga sih sebetulnya. Cuman kalau gue dulu kan, misalnya zaman dulu tuh, kita kalau masuk dalam satu lingkungan sinetron baru gitu, kita kan mau kerja sama nih bareng. Minimal kan kita membangun chemistry dulu, ya kan? Ya ngobrol atau apalah. Minimal tuh gue pasti harus kulonungun sama senior atau sama siapa aja yang ada di situ. Sama senior banget, bahkan gue cium tangan sama mereka. Sampai sekarang pun gue masih begitu. Ini kan komentar kamu tentang kasusnya Bunga sama Ria Ricis kan kamu bilang ya udah nggak usah baper sih gitu. Ya gue cuma ngomong gitu doang. Kamu sendiri baper nggak kalau ada artis baru yang Dulunya iya awal-awalnya gitu kan, gue ngerasa senior gitu kan. ya terus? Tapi itu lama-lama karena udah saking seringnya gue jadi ya udah flat aja gitu. Ya lu cuek, gue juga cuek dah. Gitu. Pernah ketemu Ria Ricis? Enggak. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi pernah ada yang nyuekin kamu? Kalau kakaknya gue kenal baik. Oh iya kenal. Gitu. Zaza Oki. Tuh. Tahu. Kayak pernah nyuekin kamu yang kamu inget lah ya, yang sibuk sama handphone nggak salim nggak apa gitu. Banyak. Itu apa Sih. artis sinetron juga kah? Atau influencer? Artis baru. Artis baru. Artis baru yang merasa terkenal. Oh merasa terkenal. Terkenal nggak? Gue nggak tahu. Tapi kok kamu dia tahu? dia udah dipanggil Rumpi apa belum? Masalah itu kalau udah dipanggil Rumpi berarti dia terkenal.
Jadi awal-awalnya kamu ngerasa kayak ih gitu ya. Ya maksudnya kan kita mau kerja sama gitu lah, biar suasana cair, kenalan dulu lah. Ini Om Krisna nih ntar jadi Babelo nih di situ. Tapi yang mau disalam itu cuek gitu. Oh ya, kamu nggak mendatangi mereka salaman dulu? Dateng, akhirnya gue salaman gini. Halo semuanya, apa kabar? Saya Krisna Mukti, Gue lo artis senior. Iya, gue iya. begitu. Tuh, kamu perkenalkan cuma Krisna Mukti, nggak ada Krisna Mukti yang apa-apa gitu nggak? Tadinya mau begitu. Coba kalau misalnya pakai gitu ya, kamu akan Ya. perkenalnya gimana? Ya Krisna Mukti. Halo Mbak, saya Krisna Mukti. Saya udah 30 tahun loh di dunia artis. Saya juga pernah jadi anggota Dewan DPR RI selama 5 tahun. Dan saya tuh juga pernah iklan 10 tahun. Saya iklan sabun cuci. Pokoknya tuh gue ngetop banget, tau gak sih lo? Was lo. Aduh, itu tapi ya makin lama makin ya udahlah bodo amat ya. Mungkin karena emang beda umurnya jauh lah sama mereka ya. udahlah, biarin. Tapi kan sekarang kamu sama-sama yang tadi satu lagi tentang ya itu yang Farhat Abbas juga komentar tentang Bunda Korla, kamu komentarin juga. Iya. Karena gue anak bunda. Oh, kamu anak bunda. Bunda itu kan juga orang yang udah lama sebenarnya. Kamu pernah kenal sama Bunda nggak di zaman dulu sebelum dia ke Jerman? Gue nggak pernah. Tapi menurut gue Bunda itu inspirasi buat gue. Oh ya? Kenapa? Karena ternyata gue tuh tadinya berpikir ketika kita sudah menua, kita tuh kayaknya udah nggak terpakai lagi dalam dunia entertainment gitu loh. Tapi ternyata Bunda Korla itu tidak seperti itu gitu. Ketika dia dulu waktu dia di sini aktif di dunia entertainment dan dia tidak ngetop, dan sekarang dia sudah menua usianya dan ternyata dia bisa ngetop gitu loh. Jadi Ternyata makanya gitu. that's why kamu jadi aktif sekarang di TikTok. Ya siapa tahu nasib gue kayak dia Live ngetop juga. lagi. Iya. Nggak, tapi ya apa sih kan kamu ini udah mulai awalnya tuh aktif di TikTok tuh apa karena inspirasinya karena Bunda Korla atau apa? Enggak, gara-gara gabut kemarin pandemik kan tahun Pandemik. 2020. Baru mulai sih tahun 2020 kemarin gitu deh. Terus setelah kamu ikut memberikan opini ya seputar kasus-kasus yang lagi ramai diperbincangkan, itu kan banyak tuh viewersnya ya. Ada nggak viewersnya kita lihat tuh? Ada yang jutaan gitu kan? Ada yang ratusan ribu tuh, 6.000, 1,5 juta ya banyak. Apa ada banyak juga yang ketika kamu bercerita tentang hubungan kamu sama mama kamu gitu, yang personal yang kamu banyak Iya juga. betul, Banyak kan juga gue yang sama nonton. nyokap gue kan beda agama gitu. Sama adik-adik gue juga beda agama. Itu gue paling sering bikin konten tentang perbedaan agama gitu. Supaya orang tahu bahwa intoleransi itu benar-benar tidak baik gitu loh. Jadi gue mau mengajarkan itu Saling tapi menghargai gitu. betul. Jadi lewat Konten. Viti-viti atau konten-konten yang ringan aja. Yang gitu. ringan aja. Oke. Terus ya, bayangannya ke depan nih dengan aktif di TikTok apa? Kamu ingin mencapai apa? Nggak ada, just ya sekedar mengisi kekosongan aja. Ekspresi aja. Next ada lagi yang mau kamu komentarin nggak? Tergantung. Kalau lo punya, nanti gue komentarin Pernah juga. nggak didatengin orang-orang yang kamu komentarin itu? Apa sih gitu? Kenapa sih gitu? Nggak ada. Nggak. Karena gue komentarin kagak kenal juga sama gue. Gitu ya. Baiklah. Kita masih mau ngobrol lagi ya sama Krisna Mukti ya. Mau ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang kita tanyain langsung ke Krisna Mukti. Ya. Tapi kita mau bicara ada 2 bintang tamu lagi. Yang berikutnya, dia juga nih aktif juga bikin konten baik di YouTube channelnya juga di TikToknya juga gitu ya. Ini sharing kemarin hubungannya sama udah menjalin hubungan 5 tahun lah sama Cicio gitu ya. Nah kemarin dia bikin konten yang membuat orang bertanya-tanya kok tentang single ada apa? Kita lihat profilnya Natasha Ryder baru ikut ini. Sudah ada Natasha Ryder di sini ya. Kita mau tanya-tanya langsung, benarkah? Jawabannya dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke, yang pertama, Natasha fitnah atau fakta? Kalau kamu kemarin liburan ke Bali sendiri itu adalah buat healing, untuk bisa menyembuhkan hati dari kisah cinta kamu yang kandas setelah 5 tahun. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby The Secret.